Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan roman klasik Layar Terkembang bagian ketiga. Selamat mendengarkan. Girang hati melihat kegembiraan pemuda-pemuda menjunjung perkumpulan serupa itu. Dan orang muda sekarang kelak akan menjadi orang tua. Bangsa kita sudah masuk zaman baru. Sekalian itu diucapkan anak muda itu dengan gembira, laksana seseorang yang girang berbicara tentang berhasilnya perbuatannya sendiri. Sebenarnya Yusuf, juru surat pedoman besar perkumpulan pemuda itu, dan sebagai juru surat yang selalu berhubungan dengan cabang dan ranting perkumpulannya, tahu ia semangat yang hidup dalam perkumpulannya. Dan meskipun Maria bukan seseorang pergerakan, sejurus tergembira juga ia mendengar perkataan gembira yang keluar dari mulut Yusuf. Sekejap tertarik, terhanyut ia dalam arus gembira yang mengalir dari dada pemuda yang sejak semula menarik hatinya itu, sehingga sebelum diketahuinya ia telah berkata, "Sungguh sayang benar, selama ini saya tiada menjadi anggotanya." Dekat penyeberangan jalan kereta api sesudah melampaui Prambergvak, keduanya menoleh ke belakang, sebab dari belakang mereka datang menduduk sebuah autobus amat lancarnya. Ketika autobus itu lalu, kebetulan tukang menjaga jalan kereta api menolakkan pintu menutup jalan. Mula-mula Yusuf seolah-olah hendak melepaskan sepedanya supaya masih dapat menyeberang jalan sebelum pintu itu tertutup benar. Dan ia pun berkata kepada Maria, "Marilah kita agak lekas sedikit supaya kita tak usah lama menunggu." Maria memandang ke muka tak terkejar lagi terasa kepadanya. Ia pun berkatalah, "Apa gunanya tergesa-gesa, nanti terjepit di antara pintu itu. Hari pun belum tinggi benar." Yusuf tiada menjawab, malahan ia pun sendiri agak heran apa sebabnya, maka ia tergesa-gesa benar. Dan sebagai hendak memperbaiki perkataannya sendiri, berkatalah ia, "Benar juga kata sis itu, bergesa-gesa menyeberang itu ada juga bahayanya. Tetapi sebaliknya kadang-kadang kesal hati kita harus menunggu lama-lama. Sebabnya tukang menjaga jalan itu sering terlampau lekas menutup pintu." Perlahan-lahan turunlah keduanya dari sepedanya dan menepi dekat pohon asam yang rindang daunnya sebelah kiri jalan. Mereka memandang kepada auto, delman dan sepeda yang dalam sekejap saja telah bersusun di hadapan pintu yang tertutup itu. Tiada berapa lama antaranya kereta api listrik dari Tanjung Priuk datang menderu-deru di atas rel besinya. Di penyeberangan itu berdetar-detar rodanya, maka segala kendaraan yang terhenti tiada bergerak-gerak, menanti itu sibuk kembali. Beberapa lamanya Yusuf dan Maria memandang kepada kesibukan kendaraan yang banyak itu. Setelah lalu sekaliannya, maka mereka pun naik ke atas sepedanya masing-masing menuju ke sebelah kanan ke arah stasiun. Sedikit hari lagi tiba libur, kata Yusuf tiba-tiba tak tentu asal mulanya, hanya sekedar hendak membuka percakapan pula. Mendengar itu memandanglah Maria kepadanya, sebab sangkanya tentulah ada alasannya yang akan datang. Tetapi setelah sejurus dinantinya tak ada sambungannya, maka katanya, "Ya, kami sekarang sedang asik bersedia untuk ujian 15 hari lagi." Maka terbukalah pulalah pangkal percakapan yang baru. "Oh, jadi sis sekarang ini menghadapi ujian penghabisan?" "Iya," Maria mengangguk. "Apakah maksud sis kalau pertanyaan saya ini tidak terlampau lancang? Jika sudah ujian itu nanti?" "Sekarang tentu belum dapat saya mengatakannya. Pertama sekali saya harus maju dahulu, dan sudah itu barulah saya akan mengambil keputusan. Tetapi rasanya saya akan meneruskan pelajaran saya menjadi guru." "Menjadi guru? Baik benar pekerjaan itu, mendidik anak-anak bangsa kita. Bangsa kita kekurangan guru dan teristimewa guru
yang dengan insaf merasa menanggung jawab atas anak-anak yang terserah kepadanya. Saya mengucapkan selamat kepada Ses memilih pekerjaan itu. Bangsa kita haus akan pengajaran, dan sebenarnya berbahagialah orang yang dapat serta membantu mempersembahkan air kepada orang berjuta-juta yang kehausan itu. Jadi 15 hari lagi Ses akan menempuh ujian tulisan. Apabilakah akan terlangsung ujian lisannya? Akhir bulan Mei sekaliannya akan selesai. Sesudah itu barangkali saya akan pergi ke Bandung mengunjungi saudara mendiang ibu di sana, serta akan melepaskan lelah. Maka diam pulalah keduanya selaku meresapkan kata masing-masing ke dalam kalbu. Libur saya mulai pertengahan bulan Mei. Keluar dari mulut Yusuf tenang, bahkan hampir lesu, laksana sungai yang mengalir di dataran rendah. Sejurus agak heran Maria mendengar suara yang seolah-olah menjelmakan perasaan kecewa itu, tetapi pikirannya tiada diberinya kesempatan untuk mendalam, sebab segera katanya pula, "Tuan tentu tinggal di sini?" "Tinggal di sini. Bagaimana Kases dapat menerkanya itu?" "Tidak, saya akan pergi mengunjungi orang tua saya di Martapura." "Di Martapura? Di Sumatera Selatan?" tanya Maria selaku orang yang heran. "Ya, di Martapura." Heran Kases mendengar nama Martapura itu. Negeri Martapura itu sama saja dengan negeri yang lain di tempat kita ini, ujar Yusuf dengan agak jenaka. "Tidak, bukan begitu," kata Maria seolah-olah kemalu-maluan. "Sangkaku tadi tuan orang Jakarta inilah, rupanya orang Sumatera." "Bukankah orang Sumatera itu tidak kurang dari orang Jakarta?" kata Yusuf dengan segera, meskipun perkataan gadis itu belum selesai lagi. "Tentu tidak, segala bangsa kita sama sekaliannya. Tuan jangan salah sangka," sahut Maria kepada Yusuf. Muka kedua anak muda itu berseri-seri kemerah-merahan oleh karena percakapan mereka telah menjadi sehebat itu, seolah-olah mereka bukan baru berkenalan kemarin, tetapi sekurang-kurangnya sudah berbulan-bulan. Masing-masing pun memandang ke muka menahan senyumnya, memikirkan kelok percakapan yang terakhir itu. Dengan tiada terasa sedikit jua pun mereka telah melalui stasiun dan telah sampai di hadapan Carpentier Alting Stichting. "Saya sudah sampai," kata Maria, dan sesudah ia memberi tabik dan mengucapkan sampai bertemu lagi, maka menyimpanglah ia masuk ke pekarangan Carpentier Alting Stichting yang sudah penuh oleh murid-murid sekolah. Sebentar Yusuf mengikuti Maria dengan matanya, dan dari hatinya timbul lagi pengakuan akan kecantikan gadis itu. Maka dipercepatnya memutar sepedanya menuju ke sekolahnya. Sepanjang jalan, bahkan sepagi-pagi itu, perawan jelita yang baru dikenalnya itu tiada meninggalkan pikirannya lagi. Sekali-kali nikmat ganjil rasa perasaannya, seolah-olah seluruh dirinya dilanggar gelora perasaan yang belum pernah dirasanya seumur hidupnya. Maria menuju kepada tempat meletakkan sepeda, disandarkannya sepedanya dan diambilnya tasnya. Maka pergilah ia ke arah beberapa orang temannya yang sedang duduk bersenda gurau di atas sebuah bangku-bangku. Kata seorang dari mereka sambil melihat kepada Maria dengan senyum yang jenaka, dan seraya melihat kepada teman-temannya yang lain, katanya, "Maria sekarang tiada datang sendiri lagi ke sekolah?" "Benar," kata yang lain itu serempak. "Lihatlah ke jalan besar itu. Siapa yang bersepeda itu, Maria?" Sekaliannya memandang ke jalan besar. Meskipun tiada tentu apa yang dilihat mereka itu, ramailah terdengar mereka tertawa dan bersorak-sorak mengganggu Maria, dan gadis yang ramping itu merah mukanya, tak tentu apa yang hendak dikatakannya. "Kasihan ya," kata seorang pula yang berdiri seraya menepuk-nepuk bahu Maria. "Mengapa engkau sekalian mengganggu Maria serupa itu benar? Lihatlah merah mukanya." Dan ia menjadi bingung. Perkataan yang pura-pura melindungi bunyinya itu bertambah
mengalutkan pikiran gadis itu, sehingga sesungguhnya tak sepatah jua pun yang dapat dikeluarkannya sekedar untuk menjawab. Tetapi mujurlah pada ketika itu berbunyi lonceng alamat sekolah mulai, dengan tiada diketahuinya keluar dari dadanya keluh yang berat, seolah-olah orang yang terlepas dari bahaya. Dan sesungguhnya lapang dada Maria mendengar bunyi lonceng itu. Sekarang pemirsa, kita ceritakan kakaknya Maria, yaitu Tuti. Tuti duduk membaca buku di atas kursi kayu yang lebar di bawah pohon mangga di hadapan rumah sebelah Cidengweg. Tiap-tiap petang apabila ia sudah menyelesaikan rumah dan sudah pula mandi dan berdandan, biasanya benar duduk di tempat itu menanti hari senja. Dan sesungguhnya nikmat duduk berangin-angin di hadapan rumah memandang ke Cidengweg yang sepi itu. Ke hadapan, lantang mata melihat ke seberang kali kepada rumah-rumah batu yang indah. Di langit jauh di belakang rumah bersusun awan senja berbagai-bagai warnanya, mengantarkan matahari yang akan terbenam. Kedua kursi di kiri kanan meja yang dihadapi Tuti masih kosong, sebab Maria lagi asik memeriksa tanaman kembang-kembangnya. Dari pot ke pot, dari perdu ke perdu, ia berjalan membawa gunting. Lama-lama ia berhenti pada tiap-tiap tanaman. Segala kembang yang amat indah tumbuh di halaman yang kecil itu ialah hasil pekerjaannya. Ia amat gemar akan bunga-bungaan di mana ia masih dapat bertanam. Tak ada halaman rumah itu yang dibiarkannya terluang. Tiada berapa jauh dari pintu masuk bermegah dua rumpun bunga mawar yang syarat berbunga, putih kemerah-merahan. Di samping rumah, di sudut dekat pagar, kelihatan batang-batang mawar yang tak kurang syaratnya berbunga. Berbagai-bagai warnanya di bawah jendela kamar hadapan, yaitu kamar Tuti. Amat indah naiknya rumpun bunga melati, daunnya hijau, lebar-lebar, dan di sana sini memutih kuncupnya yang besar-besar. Di tengah-tengah halaman jauh sedikit dari pohon mangga, sebuah petak semata-mata ditanaminya dengan kembang gerbera yang merah. Di hadapan tangga hendak masuk ke rumah melengkung anjungan bougainville yang lebat berbunga merah lembayung. Di sisi sebelah kiri kanannya tumbuh amat suburnya beberapa batang begonia, dan kesukaan Maria akan kembang dan tumbuh-tumbuhan itu sampai berpengaruh ke dalam rumah. Dalam pot kuningan di beranda senantiasa segar tumbuh Chevrolet, tak pernah kelihatan ranting yang mati. Di atas meja, di atas lemari dan bupet tiap hari bertukar kembang dalam jambangan sedap malam yang putih jernih, garbera yang merah marak, dan sekali-kali bunga mawar yang bulat besar. Sesungguhnya di dalam penyelenggaraan rumah itulah yang kentara benar perbedaan pekerti dan sifat gadis dua bersaudara itu. Tetapi sebaliknya, daripada menimbulkan kekacauan, perbedaan pekerti dan sifat itu membawa keseimbangan di rumah Wirya Atmaja di pertemuan Gang Hauber dengan Cidengweg itu. Dengan kemauannya yang tetap dan keras, dapat Tuti mengatur rumah jauh lebih rapih dari ketika bundanya masih hidup dahulu. Tiap-tiap perabot mempunyai tempat yang tentu menurut susunan yang nyata. Segala sesuatu terlangsung pada waktu yang tetap, sebab Tuti ialah orang yang teliti akan waktu. Tetapi meskipun demikian, kerapian itu akan menjadi kerapian yang mati dan suram belaka apabila tiada ada Maria. Ialah yang memberi warna, yang membawa kegirangan kepada rumah itu oleh kegemarannya akan kembang, akan warna yang indah-indah, dan karena kesukaannya akan musik. Sebentar-sebentar bernyanyi atau memutar mesin nyanyi, tiadalah mati sepi rumah itu sepanjang hari. Di jalan Gang Hauber turun seorang anak muda dari sepeda, ialah Yusuf. Dalam 10 hari ini telah kelima kalinya ia datang ke rumah Raden Wirya Atmaja itu. Tiap-tiap pagi ia menantikan Maria
di hadapan Alaid Ruslan, dan dari sana sama-sama pergi ke sekolah. Tuti dan ayahnya telah merasa bahwa antara anak muda berdua itu sedang tumbuh tali perhubungan yang halus. Apabila Yusuf datang, selalulah diterima mereka dengan lemah lembut dan hormat. Biasanya mereka pun turut duduk sama-sama bercakap-cakap. Tetapi ada kalanya ditinggalkan mereka orang berdua itu di serambi hadapan atau di kursi halaman rumah. Yusuf menolak sepeda masuk pintu pagar seraya memberi tabik kepada Tuti yang mengangkat kepalanya dari buku melihat kepadanya, dan kepada Maria yang oleh asiknya tiada mengetahui ia datang itu, serunya, "Rajin benar tukang kebun bekerja petang ini." Sambil tersenyum, Maria melihat kepadanya dan dipersilahkannya Yusuf duduk di kursi dengan perjanjian bahwa ia segera akan sudah datang duduk bersama-sama. Setelah meletakkan sepedanya, pergilah Yusuf duduk bersama-sama Tuti di kursi sebelah kiri meja. Belum berapa lama mereka berbincang, datang pula Maria duduk di sisi kakaknya, maka teruslah Tuti membaca bukunya, dan hanya sekali-kali ia menyertai percakapan anak muda berdua itu. Dari rumah, turun Juhro membawa kaki dengan 3 buah cangkir teh dan 2 buah stoples dengan kastengel. Ini kastengel ini dari bahasa Belanda, nama kue panjang, pemirsa, panjang dari keju. Nama kue panjang-panjang dari keju. Dan katetong dari bahasa Belanda juga, nama kue berbentuk lidah kucing. Tuti menyambut secangkir teh dan setoples itu dan sekaliannya diletakkannya di atas meja. Baru ia membuka setoples dan mengaturkan Yusuf mengambil isinya, kedengaran delman datang dari Cidangweg sebelah selatan. Di hadapan rumah, delman itu berhenti melihat laki-laki yang duduk di dalamnya. Serempak Maria dan Tuti berteriak, "Oh, Mang Parata dari Jatinegara?" Dari jalan telah kedengaran suara yang girang, "Senang benar engkau duduk berangin di sini. Saya hendak serta juga." Seorang laki-laki yang kira-kira 35 tahun usianya turun dari delman, masuk pekarangan menuju ke meja tempat ketiga anak muda itu. "Kebetulan benar masih ada sebuah kursi," kata Tuti. "Duduklah Mang di sini. Boleh saya suruh ambilkan teh secangkir lagi? Apa kabar Embi dan adik yang baru lahir? Mengapa Mang tidak membawa Embi dan adik-adik kemari?" "Ah, tidak enak benar Mang datang sendiri saja," kata Maria seperti orang yang mengumpat. "Nanti kami datang benar sehari kemari," jawab Parta. "Saya datang ini kebetulan saja, pergi bertemu kenalan di Petojo Sabangan. Bangkit ingin hati saya hendak melihat-lihat kemari. Engkau Maria, apabila ujianmu sudah mulaikah?" "Belum," kata Maria. "Ujian tulisannya hari Senin." "Belum habis," katanya. Dari belakang kedengaran suara Wirya Atmaja. Engkau Parta, dari mana engkau tadi? Maka datang tiba-tiba serupa ini." Seketika itu Parta melihat ke atas kepada Wirya Atmaja yang baru keluar dari pintu, dan ia pun berdiri pergi mendapatkannya dengan khidmatnya. Wirya Atmaja girang melihat iparnya itu, disuruhnya ia duduk dahulu sebentar. "Tunggulah engkau di sana, sebentar lagi saya datang. Enak duduk dekat anak-anak mengambil angin." Lalu ia pun masuk ke dalam. Tiada berapa lama antaranya keluar Juhro membawa sebuah kursi diiringkan oleh Wirya Atmaja. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.